Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Kita ulangi sekali lagi. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami akan mendengarkan sedikit firman Tuhan, biarlah Tuhan dapat memperingati kami Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Pernah mendengar ceritanya Kain dan Habel? Pernah. Ya, Kain dan Habel. Kain dan Habel itu kakak beradik bersaudara. Ya. Iya. Kalau misalnya yang kakak yang siapa? Yang Kain apa yang Habel yang kakak? Yang kakak Kain apa Habel? Kain. Adiknya berarti Babel. Adiknya Babel. ingat enggak? Kain itu pekerjaannya apa? Pengembala domba. Penggembala domba. Kalau Habel pekerjaannya apa? Petani. Menang padi. Petani. Benar sekali. Nah, dulu Kain dan Habel itu pada suatu hari ya, kan dulu itu namanya itu kalau persembahan itu kan mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan ya. Nah, pada suatu hari Kain itu marah, jengkel, iri sama Habel. Kenapa kira-kira? Karena dipilih Tuhan. Karena persembahannya tidak dihiraukan oleh Tuhan, tidak diperhatikan oleh Tuhan. Akhirnya itu membuat Kain menjadi marah. Siapa di sini yang pernah marah? Tidak ada ya, anak. Saya Miss nggak ada. Ya, anak Tuhan nggak boleh marah, nggak boleh kayak Kain, suka marah-marah. Nah, waktu Kain merasa marah, akhirnya dia mengajak Habel adiknya. Habel, mau ikut enggak? Terus Habelnya bilang, mau kemana kak? Ternyata Kain itu mengajak Habel pergi ke suatu padang. Tempatnya luas dan sepi. Akhirnya Habel mengikuti Kain ke padang tersebut. Nah, apa yang dilakukan sama Kain? Ada yang tahu? Membunuh. Jadi Kain karena dia saking marahnya, akhirnya dia tidak berpikir panjang. Dia langsung memukul adiknya, memukul Habel, dan akhirnya membunuh. Karena apa? Karena awalnya itu ada rasa iri hati. Kenapa kok persembahanku kok tidak diperhatikan sama Tuhan, tapi kok Habel kok diperhatikan sama Tuhan? Akhirnya karena iri hati itu tadi,
menimbulkan dosa yang baru. Iri hati itu sudah berdosa ya, tapi akhirnya dia membuat dosa yang baru, yaitu memukul, bahkan sampai membunuh. Nah, anak-anak, terus habis itu ditanya sama Tuhan Kain, Kain, di mana adikmu Habel? Akhirnya Kain menjawab, enggak tahu Tuhan, enggak tahu saya Habel di mana. Nah, kira-kira Kain itu jujur atau bohong? Bohong. Bohong. Oh, iya. Jujur Bohong. itu berkata apa adanya. Kalau misalnya bohong berarti berkata yang salah. Nah, karena Kain itu berbohong, akhirnya dosanya bertambah lagi dari iri hati, terus marah, habis itu dia memukul, membunuh, terus ditambah bohong pula. Jadi di situ Kain itu tidak mau jujur, tidak jujur. Kira-kira Tuhan suka enggak sama anak yang tidak jujur? Tidak senang. Kalau anak-anaknya enggak jujur. Ciri anak Tuhan yang hebat itu adalah jujur. Dan pelanggaran atas kejujuran itu apa? Ya bohong itu sendiri. Jadi kamu berbohong itu kamu sudah melanggar perintahnya Tuhan. Tuhan itu enggak suka sama bohong, sama orang-orang yang suka bohong. Kayak Kain tadi ditanya, mana adikmu Habel? Kain bilang nggak tahu, berarti dia sudah berbohong. Tuhan itu nggak mau anak-anaknya, anak-anak Tuhan itu harus jujur. Jadi saya percaya kalau misalnya di sini anak-anak Tuhan pasti jujur semua ya, nggak boleh bohong. Karena jujur itu nggak disukai sama Tuhan. Tuhan itu nggak suka kompromi sama dosa. Kalau misalnya kalian suka kompromi sama dosa, wes bohong dikit nggak apa-apa, wes. Supaya aku nggak dimarahi. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Bohong dikit, besar itu tetap namanya bohong. Jadi kalian harus jujur. Kalau misalnya kalian berbuat kesalahan pun kalian harus jujur, kalian harus berani mengakui kesalahannya kalian. Karena Tuhan nggak suka dengan orang-orang yang patah-patah suara saya ya. Iya, Jadi kita tidak boleh mengecewakan hatinya Tuhan. Kita harus berkata yang baik-baik. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan berbohong demi kebaikan. Tidak ada yang namanya berbohong demi kebaikan. Karena perintahnya Tuhan, di firman Tuhan itu berkata, kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Oke? Siapa yang mau jadi anak Tuhan yang jujur? Saya percaya semuanya pasti mau jadi anak Tuhan yang jujur, anak Tuhan yang baik. Oke, itu saja renungan pada pagi hari ini. Kita berdoa, kita siapkan hati kita. Kita juga mau mempersiapkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang jujur, tidak mudah marah. Tuhan, kiranya Tuhan apa yang dipesankan pada hari ini Tuhan dapat menjadi pembelajaran untuk kami Tuhan, supaya kami menjadi anak Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan, agar kami dapat selalu membuat Tuhan senang Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan pembelajaran pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, kecerdasan, kepandaian, supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kami Tuhan dapat kami rangkum, dapat kami peroleh Tuhan dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, sekarang saya mau masukkan kalian ke kelas masing-masing. Jangan lupa klik tombol join. Ya, selamat belajar, Tuhan memberkati. Kok saya nggak ada?